Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, diberi ilmu dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Oke, guys, saya bertemu dengan Ustadz Hadi, ini pakar fuqaha ini. Ini pakar fuqaha. Bagaimana kabarnya Ustadz Hadi? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah ya. Khair banget. Ini Ustadz, langsung saja ini saya mau bertanya tentang fikih tematik nih, Ustadz. Ya, misalnya ini kan lagi marak yang kemarin-kemarin atau sampai ada seminar-seminar tentang poligami, Ustaz. Istri beristri 4. Temanya ini kok temanya? sangat menarik sekali. Sangat menarik untuk kaula-kaula muda yang penghayal. Untuk kaula muda yang menghayal sekaligus yang sudah rumah tangga ingin apa lagi? Betul itu. Betul, Ustaz. Gimana pendapat jenengan tentang ini, tentang poligami ini? Iya, jadi di sini sebenarnya terutama di kalangan masyarakat awam ada pemahaman yang perlu diluruskan. Begitu ya. Nah, karena berangkat dari banyaknya beberapa orang yang ketika memberikan keterangan bahwa memiliki istri lebih dari 1, 2, 3 atau 4 itu merupakan sunnah. Oh, sunnah. Berarti Ini, itu cara berpikir atau keyakinan yang salah lah, begitulah kira-kira. Kalau menurut saya pribadi dari apa yang saya pahami, itu menurut saya kurang benar. Oh, kurang benar malah ya. Terus yang benar bagaimana nih, Ustaz? Yang benar bagaimana? Jadi ketika Rasulullah ataupun mungkin itu ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang nikah 2, 3 dan 4, itu ayat itu sebenarnya adalah menerangkan tentang hukum jawaz. Oh, hukum jawaz. Boleh. Oh, boleh. Seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari 1. Bukan berarti kemudian memiliki istri 2, 3 dan 4 adalah sunnah, bukan. Tapi ayat ataupun hadis-hadis yang menerangkan tentang itu, dilalahnya itu adalah arahnya kepada jawaz. Oh, jawaz begitu saja. Itu adalah boleh. Itu secara konteks nuzulul Qur'annya. Bukan dari nuzulul Qur'an, tapi bukan. dari segi dilalah dalilnya. Oh, dilalah dalilnya. Dilalah arahnya dalilnya adalah kepada jawaz. Oh, jawaz. Sehingga di situ perlu kita meluruskan pemahaman. Ini seperti istilahnya mafahim yajibu antu sohah. Mafahim yajibu antu sohah. Bahwasanya guys, mafahim yajibu antu sohah. Bahwasanya pandangan atau pemikiran yang menyatakan bahwa memiliki istri lebih dari 1 itu adalah sunnah, ini perlu diluruskan sementara. Ternyata bukan sunnah ya. Bukan sunnah, itu boleh adalah jawaz saja. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan ini sunnah sampai diajarkan atau dianjurkan, itu bagaimana itu? Pak, ini yang perlu diajak duduk bersama. Oh, ajak duduk bersama ya. Kita diskusi bareng-bareng, ngopi-ngopi bersama. Bareng-bareng. Jangan sampai menjadi orang yang kopi ini kurang pahit, dule ini kurang adoh, ya. turune kurang bengi, koncone kurang akeh. Koncone kurang akeh, kopi ini kurang pahit, guys. Kopi ini kurang pahit, catat itu, guys. Kopi harus pahit. Itu. Jadi ada yang perlu diluruskan di situ bahwa ternyata memiliki istri lebih daripada 1 itu ternyata bukan menunjukkan itu sunnah, tidak. Tapi itu adalah jawaz. Karena terbukti setelah Allah itu menyatakan fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', di belakangnya ayat ini diikuti dengan kata-kata fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Di awal Allah menyatakan amr, perintah. Tapi di berikutnya Allah malah menunjukkan mana. Ya. Nah, itu sehingga dari situ ulama memberikan kesimpulan bahwa dilalah ayat ini arahnya kepada jawaz. Urusan nanti nikah kedua, ketiga, keempat itu sebenarnya kembali kepada hukum fikih pernikahan itu sendiri. Ini termasuk ada salah satu yang perlu saya sampaikan juga tentang mafahim yajibu antu sohah ini mafahim yajibu antu sohah lagi ini. Lagi-lagi orang itu ternyata di kalangan awam itu banyak yang memahami kalau nikah itu sunnah. Oh, nikah itu sunnah. Dan ini saya kurang sepakat. Oh, begitu. Nah, jadi ternyata kalau kita kembali merujuk kepada akwalnya a'imah, beliau-beliau itu menyatakan bahwa nikah itu hukum aslinya adalah mubah. Ya. Bukan nikah sunnah itu, ya. Bukan sunnah. Nikah itu adalah mubah. Hukum aslinya nikah adalah mubah. Nikah ini bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Bisa jadi juga menjadi makruh ataupun haram. Ya, betul. Mungkin ini kata Ustadz Hadi, ini adalah mafahim yajibu antu sohah, hukum asal dari nikah itu bukan sunnah. Kalau hadisnya min faman rogiba an sunnati, itu dalam konteks itu adalah perilaku, bukan hukum. Sunnah di situ berarti perilaku, bukan hukum. Oke ya. Sepakat ya, guys ya, ini ya. Jadi harus sering-sering minta fatwa. Monggo. Termasuk juga beberapa kalangan mubalek, para asatid yang menyampaikan ceramah-ceramahnya kemudian menyinggung
kaitannya hukum sunnahnya nikah itu dengan hadis an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, terus kemudian dipahami bahwa nikah itu adalah sunnah. Ini sebenarnya juga salah paham. Karena kata-kata sunnati di situ, kalau kita kembali kepada salah satu dawuhnya Ki Hasyim Asy'ari, ternyata sunnah di situ maknanya bukan hukum sunnah. Bukan hukum sunnah. Ternyata maknanya adalah torikoti. Torikoti. Sehingga kalau digabung an nikahu sunnati ai as an nikahu torikoti. Torikoti. An nikahu torikoti takwilnya ini ya. Nah, jadi bukan dikatakan sebagai juga bukan mengarah kepada hukum sunnah. Ini kalau kita renungkan kembali, itu ternyata klop. Dulu sebelum Rasulullah ini diutus sebagai seorang rasul dan nabi, itu orang-orang jahiliyah ketika ada laki-laki yang menginginkan seorang perempuan, kemudian mereka menyatakan sukanya, rasa cintanya, yang perempuan kemudian juga menerima, itu langsung sudah watek itu bisa terjadi tanpa memandang apakah perempuan itu istri orang atau tidak. Pernikahan jahiliyah begitu ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah diutus oleh Allah, hukum yang seperti itu ingin dibenarkan Rasulullah dengan cara apa? Ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan. Sehingga klop dengan dawuhnya Nabi an nikahu sunnati. Ai torikoti. Karena kejadiannya seperti itu ya. Tidak langsung senang, langsung wate, senang seperti itu. Nanti kan jadinya suka sama suka itu nanti kan. Kembali kepada jahiliyah lagi. Kembali kepada kurun jahiliyah ini berarti. Itu. Nah, sehingga maksudnya ketika kita ini berarti kalau hukum asal dari pernikahan itu mubah, berarti ini bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Bisa haram. Kenapa kok seperti itu? Nah, kan itu tergantung dengan kondisi pelakunya masing-masing. Jadi ketika misalkan nikah itu dikatakan sunnah, nikah itu menjadi hukum sunnah ketika si orang ini dia punya syahwat yang perlu untuk dilampiaskan. Yang kedua, dia juga punya kemampuan untuk membayar mahar kepada calon istrinya. Ketika dua ini sudah terpenuhi, maka nikah bagi dia menjadi sunnah. Nikah menjadi sunnah bagi dia. Dia disunahkan untuk menikah. Misalkan syahwatnya dia tinggi, dia butuh pelampiasan untuk melampiaskan keinginannya ini. Tapi kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mahar. Memberikan nafkah dia tidak mampu. Sehingga dia dimakruhkan untuk menikah. Justru makruh ya? Makruh untuk menikah. Berarti ukurannya mahar begitu ya? Bukan pelampiasan syahwatnya dulu ya? Bukan, dari dua sisi ini harus sama-sama ada. Sama-sama ada. Makanya ketika orang itu dia punya kemampuan untuk punya keinginan untuk melampiaskan keinginannya, tapi dia itu tidak memiliki modal untuk menikah, sunnah bagi dia untuk berpuasa. Bukan berpuasa. Malah kemudian menikah, bukan. Kasrus syahwah itu puasa, guys. Aghaddul basar juga ya. Kan misalkan ada seorang laki-laki, yang laki-laki ini tipenya itu adalah orang yang temperamen, mudah marah, dia mudah ngampleng orang, sedikit gak bisa kesinggung, orang Jawa bilang gak kena kesempil. Itu orang seperti ini ketika ingin menikah bisa jadi hukumnya menjadi haram. Karena khawatir ketika nanti dia menikah, dia akan sering membuat istrinya sebagai samsak. Nah ini, jadi ada doror yang ditimbulkan gara-gara menikah, sehingga bisa jadi nikah itu menjadi haram. Jadi ini yang mafahim yajibu antusohah itu, bahwasanya pandangan masyarakat selama ini nikah itu adalah sunnah. Ini yang perlu diluruskan bahwa tidak seperti itu. Awalnya adalah mubah, bergantung dengan kondisi pelakunya seperti apa kondisinya. Berarti harus orang menikah itu harus benar-benar harus siap secara mental ya. Lahiran, dohiran, wabatina. Nah, itu harus siap terlebih dahulu. Kalau misalnya kalau masih belum siap secara itu, maka hukumnya jadi berubah ya. Bisa berubah. Bisa misalnya yang awalnya sunnah jadi wajib, bisa jadi haram begitu. Bisa jadi seperti itu. Karena dari sisi mental tadi, misalnya dari kondisi temperamen ya, pelakunya, yang orang yang ingin menikah ini sendiri. Lah, kalau kita sudah paham dari sini, sehingga nanti misalkan ada seorang laki-laki yang sudah punya istri, kemudian dia ingin menambah istri lagi. Bagaimana hukum pernikahan yang kedua? Kembali kepada hukum asalnya menikah. Ketika dia itu misalkan nafsunya ini sudah terlampiaskan cukup kepada istrinya yang pertama. Dan kemudian walaupun dia itu punya modal, belum tentu nikah yang kedua ini menjadi sunnah. Ya, bisa jadi bangkrut, guys. Bangkrut. Bisa jadi yang kedua ini kokut alias bangkrut. Kecuali kalau misalkan ternyata kondisi rumah tangganya dia punya istri, tapi istrinya ini ternyata sakit misalnya. Sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan dari suaminya. Kebetulan juga si suami punya modal, dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada orang yang kedua. Maka disunahkan untuk
hukum sunnah bisa berjalan bagi dia untuk Oke, menikah lagi. Nah. karena tidak terlampiaskan tadi dan dia punya kemampuan dan syahwatnya tinggi begitu ya. Misalkan boleh Oke, gitu. oke. Nah, ini Tapi penting. hukumnya sunnah begitu ya. Boleh ya. Boleh. Dan perlu Boleh. diketahui juga bahwasannya ketika orang laki-laki ini ingin menikah kepada istri yang kedua, itu tidak ada yang namanya persyaratan dapat izin dari istri yang pertama. Oh, dapat izin ini guys. Mungkin lintas madhab Ustaz itu Ustaz ya, karena sebagai kesinambungan supaya rumah tangga warga tetap harmonis, ini tetap harmonis lah begitu Cuman ya. gini, saya tetap kembali dari sudut pandang madhab Syafi'i saja. Syafi'i ini guys, bukan Syafi'i lintas hukum. madhab. Dari madhab Syafi'i sendiri tidak ada persyaratan untuk nikah kedua mendapatkan izin dari istri yang pertama, tidak ada. Cuman dianjurkan supaya mendapatkan izin dari istri yang pertama. Sehingga sunnah gitu loh. Dianjurkan. Dari mana saya punya pandangan seperti ini? Saya pandangannya begini. Rasulullah sendiri itu ketika beliau ini berada satu malam ini di rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah ini ingin melakukan sholat tahajud, ingin qiyamul lail, itu beliau minta izin dulu kepada istri beliau. Oke. Kira-kira panjenengan ada perlu dengan saya atau tidak? Kalau ada perlu, oke, saya akan penuhi. Kalau tidak ada perlu, maka saya ingin bermunajat kepada Allah. Begitu ini ya. padahal urusan sholat. Urusan sholat ya. Nah, Rasulullah masih minta izin. Masih Artinya minta di izin. situ ada taklim, ada tarbiyah dari Rasulullah kepada umatnya, bahwasanya urusan sholat saja itu masih minta izin. Itu yang maksum ya. Ya. Kalau yang nggak maksum jangan kata orang Madura jela pola begitu ya. Oke. Oke Ustaz Hadi mungkin itu saja tentang apa diskusi kita kali ini guys, sudah ya. Tadi itu tentang sudut pandang fikih ya. Jadi misalnya hukumnya itu sunnah bukan berarti semuanya harus melakukan, tidak mau melakukan monggo, tidak melakukan monggo. Sunnahnya Nabi masih banyak. Iya, sunnahnya Nabi masih banyak. Misalnya hafidul Quran kayak Ustaz Hadi ini. Hafidul Quran ini guys. Oke ya. Oke Ustaz Hadi, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe dan like di channel Pena Masa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.